Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kita masuk pada mata pelajaran mengadministrasi sistem jaringan, teknik komputer dan jaringan. Ini dikhususkan untuk yang kelas 12 TKJ. Yang pertama di sini, adapun judul materi kita yaitu tentang web hosting control panel. Nah, sebagai lesson 1 atau pengantar materi untuk yang pertama, kita akan membahas tentang hakikat-hakikat dari topik yang akan kita perdalam di kelas 12 ini. Tentunya di sini sebagai pengantar pertama, ini hanyalah sebatas pembuka kepada Anda untuk lebih membuka wawasan lagi tentang materi yang dipelajari di administrasi sistem jaringan. Kita masuk pada materi pertama, kita bahas mulai dari definisi. Untuk yang pertama sekali kita bahas definisi dari web hosting. Hosting berasal dari kata host atau komputer atau server. Berarti di sini komputer kita itu sudah bisa kita kategorikan sebagai host. Namun yang menjadi pertanyaan bagi kita, web hosting itu apa? Kenapa dia diistilahkan dengan hosting, bukan komputer? Kita lanjut. Sementara itu, web hosting merupakan host yang disewakan untuk menampung konfigurasi web server, data-data, dan file yang dibutuhkan sebuah website agar dapat diakses oleh para penggunanya melalui jaringan internet. Nah, dari sini dapat kita pahami bahwa pengembangan kenapa disebut dengan hosting. Berarti komputer yang kita miliki, misalnya saya punya komputer, saya sewakan kepada orang lain. Saya sewakan dalam artian bukan secara fisik, tapi saya sewakan kinerja dari komputer saya. Saya sewakan hard disk saya. Saya sewakan semua pengaturan-pengaturan yang ada di komputer saya kepada orang lain, tapi tidak secara fisik. Kita sewakan melalui jaringan internet. Nah, pada intinya yang dikatakan hosting itu adalah komputer yang kita sewakan kepada orang lain untuk menampung data, file, atau pengaturan-pengaturan yang dilakukan oleh orang yang menyewa tersebut tanpa memberikan secara fisik kepada orang yang menyewa. Itu termasuk hosting atau lebih dikenal dengan istilah web hosting. Nah, sebagai contoh di sini http dashboard.bkkbn.go.id, http panganku.org. Jadi banyak kalau kamu perhatikan alamat web itu banyak yang menggunakan jasa hosting. Dia tidak memiliki komputer server, tapi dia bisa memiliki web. Nah, itulah yang dikatakan dengan web hosting, yaitu menyewakan komputer kepada orang lain tanpa memberikan secara fisik. Kita lanjut. Control panel web hosting. Control panel web hosting adalah tool yang dibangun dengan platform web base. Berarti dia dibangun berdasarkan basis web. Otomatis control panel itu dibangun dengan menggunakan jaringan internet. Nah, ini pun nanti akan menjadi topik utama kita di kelas 12. Membangun sebuah web dan mengatur kontrol panel dari sebuah web. Lengkap dengan berbagai fitur seperti pengelolaan working directory. Kita dapat mengelola kapasitas penyimpanan kita, membagi disk kita menjadi beberapa bagian. Walaupun komputer itu bukan milik kita, kita hanya menyewa dan kita tidak melihat bentuk komputernya seperti apa. Di mana komputernya kita tidak tahu. Tapi kita dapat mengelola direktorinya, FTP server, database server, dan fitur lainnya. Jadi banyak pengaturan-pengaturan yang dapat kita lakukan walaupun komputernya itu secara fisik tidak ada di hadapan kita. Nah, untuk mengatur ini dapat kita lakukan melalui control panel web hosting. Selanjutnya jenis ini terdiri dari tipe free and open source. Artinya ada yang basis control panel itu, aplikasi control panel itu yang tipenya gratis dan terbuka kepada siapapun untuk melakukan pembaharuan terhadap aplikasi tersebut. Sedangkan yang berikutnya ada proprietary yang basisnya berbayar dan penggunaannya secara khusus ya. Kemudian
Contohnya di sini ada cPanel, ESP Manager, ini untuk yang tipe free. Kemudian GNU Panel, kemudian Altern untuk tipe yang berbayar. Dan lain-lain, masih banyak tipe yang lainnya. Bisa kamu telusuri nanti untuk contoh-contoh kontrol panel web hosting. Kita lanjut untuk jenis-jenis hosting itu sendiri. Ada beberapa tipe hosting ya. Ada shared hosting, dedicated hosting, cloud hosting, virtual private server, dedicated server. Nah, kita mulai dari poin pertama, shared hosting. Shared hosting ini sebenarnya yang paling dekat dengan kita, yang paling sering kita lihat, yang paling mungkin udah ada di antara Anda yang sudah menggunakan shared hosting tanpa mengetahui apa itu yang dikatakan dengan shared hosting tersebut. Shared hosting merupakan tipe hosting skala kecil, di mana user hanya dapat melakukan setting layout dan konfigurasi tampilan web karena kontrol panel sepenuhnya dilakukan oleh administrator web hosting. Untuk shared hosting ini, dia tipenya ada satu komputer server, kemudian komputer server ini akan di-sharing, dibagikan kepada beberapa user, mungkin sampai ribuan user, jutaan user, atau bahkan miliaran user, hanya menggunakan satu komputer server. Itu disebut dengan shared hosting, berarti kita berbagi. Satu komputer itu kita bagikan terhadap orang banyak. Namun ada kelemahannya. Di kelemahannya ini, kita hanya bisa mengatur layout dan tampilan web. Sedangkan hak untuk kontrol panel, mengelola penyimpanan, mengelola yang lainnya itu kita tidak diberikan akses. Berarti secara sederhananya, kita di sini hanya menggunakan yang sudah ada dengan batas penyimpanan yang sudah ditentukan. Itulah yang disebut dengan shared hosting. Mungkin yang lebih tren sekarang itu kalau Anda perhatikan ada yang disebut dengan Google Drive dengan kapasitas 15 GB per satu akun email. Itu termasuk tipe shared hosting. Kemudian contoh lainnya di sini ada blogger.com, bytehost.com. Kemudian di sini mungkin yang paling sering kamu lihat lagi adalah wordpress.com. Itulah tipe-tipe shared hosting. Kata kuncinya, satu hosting dibagi kepada user yang jumlahnya mungkin banyak ya. Kemudian di sini kita kembali. Kita masuk pada poin kedua, dedicated hosting. Dedicated hosting merupakan jenis hosting yang disediakan oleh perusahaan atau penyedia hosting secara khusus ditujukan kepada klien yang telah menyewanya. Pada tipe ini, user dapat melakukan konfigurasi terhadap web server, tapi bukan pada mesin server. Nah, untuk dedicated hosting ada perbedaannya. Tadi satu server itu digunakan oleh orang banyak. Sedangkan di dedicated server, satu server itu diberikan kepada orang secara khusus. Misalnya saya ingin membangun sebuah server yang kapasitas besar, maka saya sewa satu server itu untuk saya sendiri tanpa ada orang lain yang menggunakan server yang sama. Kemudian di sini kita memiliki hak akses untuk kontrol panel konfigurasi terhadap web, tapi tidak berhak untuk pengelolaan mesin server secara fisik. Kita tidak bisa memindahkan CPU-nya ke rumah kita, tidak bisa ya. Kita hanya bisa menyewa secara settingan kontrol panel, settingan web, layout, dan secara keseluruhan tanpa mengatur secara fisik atau mesin server. Kita lanjut pada cloud hosting. Cloud hosting merupakan teknologi hosting yang tidak hanya memanfaatkan satu server sebagai tumpuan utama dalam memberikan layanan web. Nah, cloud hosting ini dia lebih mengutamakan kepuasan pelanggan, walaupun dengan biaya yang lebih mahal atau perawatan yang lebih rumit. Namun cloud hosting ini digunakan untuk menjaga pelayanan server yang lebih handal dengan kecepatan yang lebih tinggi. Artinya cloud hosting, dia menggabungkan beberapa server menjadi satu. Misalnya server A khusus penyimpanan data, server B khusus konfigurasi, server C khusus yang ini dan lain sebagainya. Yang sebelumnya ada 3 server, ini digabung menjadi satu. Atau 4 server, atau 5 server, atau bahkan banyak server. Itu disebut dengan cloud hosting.
Tujuannya untuk menjaga keandalan kepuasan pelanggan untuk mendapatkan kecepatan yang lebih tinggi, bandwidth yang lebih tinggi, kapasitas penyimpanan yang lebih tinggi, dan lain sebagainya. Untuk contohnya sendiri di sini ada Bluehost Cloud Hosting. Selanjutnya kita masuk pada Virtual Private Server. VPS ini istilah kerennya ya. Berarti kalau sering Anda mendengar nanti singkatan VPS itu berarti Virtual Private Server. VPS merupakan server virtual yang dibangun di atas mesin fisik server utama dengan kapasitas hardware yang sangat baik. Artinya di sini misalnya saya mempunyai sebuah server, kemudian di server itu saya bangun server lain. Nah, itu dia ya, yang sifatnya berbentuk virtual. Misalnya saya install OS di server saya itu adalah Windows 7. Sedangkan server yang saya butuhkan itu adalah Windows Server 12 atau Windows Server R12 ya. Windows Server tahun 2012. Itu saya install di Windows 7 saya. Kemudian saya hidupkan. Atau di Windows 7 saya masukkan Linux. Itu disebut dengan server yang bersifat virtual ya. Berarti kita membangun server itu di atas hardware yang sebelumnya sudah ada. Walaupun dia sudah punya sistem operasi, tapi kita tetap bisa memasukkan server yang kita inginkan. Namun ingat, sifatnya adalah virtual. Contohnya sendiri ada Proxmox, Oracle Virtual Machine atau VM, atau yang lainnya guna menjalankan proses virtualisasi server. Nah, mungkin di sekolah kita yang sudah sering kamu lihat itu adalah yang PM ya. Kemudian materi terakhir kita dedicated server. Dedicated server merupakan server yang secara fisik terkoneksi dengan internet, di mana kapabilitas bandwidth memungkinkan server berbagi data secara langsung. Jadi dedicated server itu misalnya perusahaannya, perusahaan A, kemudian dia membangun server sendiri. Berarti dia berhak mulai dari secara fisik di mana ruangannya ditempatkan, kemudian dia berhak secara pengelolaan shop, berarti dia berhak mengelola kontrol panel, berhak mengelola layout, berhak mengelola web, berarti secara penuh hak akses itu ada di tangan si pemilik. Kenapa? Karena dia sendiri yang menentukan, dia sendiri yang membangun server tersebut. Itu disebut dengan tipe dedicated server. Kita misalkan bank A, dia punya server sendiri, ada ruang khusus servernya, ada adminnya khusus, kemudian disambungkannya ke internet, sehingga karyawan-karyawan yang lain bisa mengakses data-data dari bank tersebut. Jadi, tipe tersebut kita sebut dengan dedicated server. Satu server yang dibangun secara mandiri oleh pihak yang membutuhkan, maka dia punya hak akses secara totalitas. Nah, itu saja untuk materi pengantar kita di lesson 1. Namun di sini untuk lebih mendalami, ada tugas yang saya berikan yang tujuannya untuk pengembangan diri Anda, sekaligus agar saya bisa memberikan feedback penilaian terhadap hasil belajar Anda. Jadi kerjakan sebelum kita lanjut nanti ke lesson 2. Nah, di sini tugas yang saya berikan. Buatlah sebuah web dengan tipe shared hosting dengan domain wordpress.com. Nanti bisa kamu cek di Google ya, cara mendaftarkan wordpress.com. Yang di dalamnya termuat minimal satu artikel yang ada di sekeliling Anda. Boleh tempat rekreasi, boleh usaha warga, boleh yang lain-lainnya. Yang jelas, buatlah temukan ciri khas yang ada di daerah sekeliling Anda. Kemudian di sini dilarang keras memasukkan artikel yang sudah ada di internet dengan copy paste. Jadi lebih baik artikel Anda sedikit tapi itu asli dari karya Anda, bukan copy paste. Pak, apakah tidak boleh dari internet? Boleh. Tapi dengan catatan harus ada pembaharuan. Misalnya dari sumber A, sumber B, sumber C itu kamu gabungkan hingga membentuk satu artikel baru. Dengan tetap mencantumkan dari mana sumber artikel tersebut diambil. Kemudian uraikan langkah kerja yang saudara lakukan dalam membangun web tersebut. Berarti tuliskan nanti tutorialnya ya. Tutorial bagaimana membuat web basis WordPress. Pak, boleh nggak kalau yang saya pakai blogspot.com? Boleh, terserah. Yang jelas gunakan kita untuk pembelajaran ini
yang basisnya basis gratis terlebih dahulu. Kirimkan foto dan link yang sudah saudara kerjakan. Jadi setelah hasilnya nanti kamu screenshot webmu, kemudian kirim fotonya, lalu kirimkan link. Ada cara untuk berbagi link agar orang lain bisa mengakses web kita. Itu nanti bisa kamu pelajari dari internet, banyak yang sudah beredar ya. Kemudian berarti ada 4 tugas Anda ya. Tugas pertama, catat dulu materi ini ke dalam buku catatan, kemudian kirimkan fotonya kepada saya. Kemudian bangun sebuah web WordPress, di dalamnya satu artikel yang ada di sekeliling Anda. Kemudian uraikan langkah kerja. Lalu ambil foto dari hasil web Anda, lalu bagikan linknya kepada saya biar bisa saya cek. Nah, itu saja untuk materi pengantar kita di Lesson 1 untuk mengadministrasi sistem jaringan kelas 12. Semoga ilmunya bermanfaat dan berkah kepada Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.